Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nikmati liman wal islam assalatu ala asrofil anbiya mursalin wala ahdi wasobihi ajmain. Terima kasih kepada Stikes Mitra Keluarga dalam hal ini memberikan kesempatan saya sebenarnya hanya sharing mengenai apa yang saya dulu kerjakan yang kemudian nanti bisa menjadikan penerus ataupun bisa digunakan oleh mahasiswa Stikes Mitra Keluarga dalam menghadapi pasien atau klien ketika melakukan konsultasi gizi. Slide. Baik, seperti kita ketahui bahwa judulnya adalah inovasi dalam pelayanan gizi rumah sakit. Jadi sebelum saya ke materi pokok, mungkin saya memberikan gambaran dulu apa itu namanya pelayanan gizi rumah sakit. Slide. Jadi yang namanya pelayanan gizi rumah sakit, slide, merupakan suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan gizi. Dalam hal ini dalam bentuk makanan terutama. Dan dietetik yang sasarannya adalah masyarakat, kelompok, atau individu. Jadi meskipun kita dalam hal ini saya bekerja di rumah sakit, lebih terfokus kepada pelayanan gizi individu, tapi tidak juga melupakan sasarannya yaitu kelompok ataupun masyarakat. Jadi ketika saya kerja di rumah sakit, kita menghadapi pasien yang bahasanya terbaring atau kita menghadapi pasien rawat jalan. Nah, tetapi kita juga di rumah sakit ada yang namanya promosi kesehatan, ada juga penyuluhan masyarakat atau kelompok. Jadi seperti ini, kondisi saat ini, saya memberikan setidak-tidaknya dalam pelayanan gizi, memberikan ilmu sharing ke kelompok dalam hal ini mahasiswa Stikes Ahmadiyani. Slide-nya belum. Nah, melalui rangkaian kegiatan asesmen, diagnosis, intervensi, dan monitoring dan evaluasi gizi. Itu biasanya dinamakan apa? Mahasiswa mungkin, maaf, kita langsung interaksi aja. Mahasiswanya sudah dikasih materi NCP? Sudah, Bapak. Ya. Jadi NCP itu kan ADIME, assessment, diagnosa, intervensi, monitoring, dan evaluasi dalam rangka mencapai status gizi kesehatan dalam hal ini yang optimal, yaitu tentunya saat kondisi sakit menjadi sehat. Baik, slide. Nah, materi yang saya berikan mungkin tidak terlepas dari pedoman PGRS pelayanan gizi rumah sakit ini yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan bukunya, buku panduannya, dan seperti kita ketahui bahwa di rumah sakit ini, mungkin di sini, maaf, ada 3 kegiatan ya. Kalau di pretest itu kan ada 3 kegiatan. Pemberian makanan, rawat inap, rawat jalan. Nah, satunya lagi mungkin tidak jarang atau sering terlupakan adalah litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin, selain ketiga pemberian pelayanan itu pemberian makanan, asuhan gizi, rawat inap, rawat jalan, dan yang keempat karena kita rumah sakit pendidikan, jadi kita melakukan inovasi dalam hal ini litbang, penelitian dan pengembangan. Kalau misalnya saya sih sebenarnya sering melakukan litbangnya itu adalah di bagian food service gitu.
bagaimana ketika proses penerimaan itu diteliti ada kekurangan atau kelebihan dari seperti itu. Tetapi karena saya sedikit ya hanya sedikit tahu mengenai ilmu komputer, jadi saya mengembangkan dalam hal konsultasi gizi. Nah, itu pelayanan gizinya baru kita akan mengerucut di tengah-tengah konsultasi gizi. Slide. Jadi yang namanya konsultasi gizi adalah proses pemberian dukungan pada pasien, dalam hal ini klien kita, yang ditandai dengan adanya hubungan kerjasama. Nah, ini yang perlu kita sebagai konselor, dalam hal ini ahli gizi, eh, agak sedikit body shaming nih saya mengatakannya. Jangan kita memberikan konsultasi, ibu harus menurunkan berat badan, tapi diri kitanya itu mohon maaf, diri kitanya itu berat badannya kelebihan, apalagi sampai obesitas. Jadi si pasien itu akan berpikir, lah ibu aja berat badannya lebih, nyuruh menurunkan berat badan ke saya. Nah, jangan seperti itu. Jadi berhubung ini mahasiswa, biasanya mahasiswa itu kan memiliki ya minimal berat badannya normal lah. Entah itu normal minimal atau normal maksimal gitu kan. Yang lebih bagus ideal kan. Jadi ada suatu kondisi ketika kita memberikan konsultasi ini, body image kita itu menjadikan contoh bagi klien kita gitu kan. Nah, dan kita harus menentukan prioritas dalam hal ini makanan, dan ya lebih terfokusnya gizi dan aktivitas fisik, sehingga tujuan atau target dari rancangan yang akan kita berikan itu dapat diterima dan mendukung rasa tanggung jawab untuk merawat dirinya sendiri. Jadi sebelum kita, kalau kata A.A. Gim ya, mulailah dari yang kecil, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari sekarang gitu kan. Jadi sebelum, mohon maaf nih kalau body shaming kembali gitu, ada mahasiswa yang ya kelebihan berat badan, ya mulai saat ini kita menurunkan berat badan, karena kita tidak tahu bahwa di depan itu ketika adik-adik lulus menghadapi konsultasi gizi itu, konsultasi gizi ya apakah pasien kita mengalami gizi kurang atau mengalami gizi lebih. Tapi ini contoh yang jangan ditiru ya. Ada beberapa teman begini, ada saya mah kelebihan berat badan. Saya memberikan konsultasi gizinya ke anak-anak supaya anak-anak itu tidak stunting gitu kan. Ini lihat nih ibu juga sehat seperti itu. Kalau ada yang kurus-kurus, kasih konsultasi gizinya yang kegemuk, mohon jangan dicontoh seperti itu. Ya. Jadi konseling gizi kembali lagi memberikan solusi bersama. Jadi solusi bersama itu antara klien kita, dalam hal ini pasien, dengan konselor, diri kita sebagai ahli gizi, untuk permasalahan gizi yang dialami oleh klien atau pasien ini memperoleh kesepakatan. Jadi kembali lagi jangan dicontoh. Saya pernah menemukan, ya mungkin karena beliau masih belajar, ibu itu ya harus kalorinya 1.500. Nih makan paginya ini. Tanpa si ibunya itu, loh kalau 1.500 kekecilan atau mungkin kelebihan. Nah ini jadi adanya komunikasi antara kita konselor, konsultan dengan klien kita. Jadi apakah ibu, kita tawarkan dulu, misalnya kita hasil perhitungan kita, karena menurut teori biasanya kita kan memperoleh berat badan, tinggi badan, usia, aktivitas. Nah kita hitung kan. Nah, lalu dituangkan dalam bentuk rancangan. Nah, rancangan itu jangan langsung kita menjudgment ke pasien harus melaksanakan rancangan tersebut. Jangan, tapi harus adanya kesepakatan kita dengan pasien yang kita hadapi. Ibu bisa nggak dengan jumlah kalori 1.700? Apakah ibu sanggup? Nah, pasti dengan dukungan teori juga.
Kalau ibu misalnya 1.500 akan turun berat badannya berapa lama? Tapi dengan 1.700 ibu akan turunnya mungkin lebih lama. Nah itu dipaparkan kepada pasien kita. Slide sehingga mencapai kesembuhan tersebut. Slide. Nah, jadi kembali lagi bahwa konseling gizi eh, ya, suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien kita. Jadi klien kita itu adalah sasaran konseling, apakah pada balita, dalam hal ini orang tuanya pastinya, pasien, atau kelompok. Ya dalam hal ini bisa juga masyarakat. Jadi saya juga pernah, misalnya di suatu daerah banyak manula atau lansia. Nah disuruh memberikan penyuluhan. Jadi kita sebagai ahli gizi, selain bisa melakukan konsultasi gizi yang sifatnya personal atau per orang, kita juga harus siap menghadapi begitu banyak pertanyaan ketika kita masuk ke ranah masyarakat, dalam hal ini penyuluhan. Hanya saja pengalaman saya dalam hal konsultasi gizi, ada beberapa permasalahan dalam konsultasi gizi yang saya dapatkan. Slide. Nah, permasalahan konsultasi gizi yang pernah saya alami dalam hal ini adalah pasiennya banyak. Karena Rumah Sakit Hasan Sadikin ini rujukan referral ya, rumah sakit tipe A. Jadi sebagai gambaran adik-adik semua, kalau zamannya saya, ketika saya sakit, saya ke puskesmas. Udah di puskesmas itu karena saya pingin dapat dokter spesialis. Jadi dari puskesmas itu minta rujukan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Waktu dulu boleh. Jadi Rumah Sakit Hasan Sadikin itu kayak puskesmas yang banyak dengan penyakit-penyakit yang mungkin cuma pusing saja atau cuma pegal-pegal saja. Tapi banyak. Tapi kondisi semenjak dipegang BPJS, kalau dulu Askes, asuransi kesehatan, sebelum Askes itu Bakti Husada, saya lupa lagi kalau nggak salah ya, Bakti Husada atau apa, berubah menjadi Askes, sekarang berubah menjadi BPJS. Nah, di BPJS itu tidak bisa dari puskesmas langsung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Karena Rumah Sakit Hasan Sadikin adalah top referral, jadi puncak Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat itu pengetahuan saya ada, maaf kalau salah ya, saya kurang mengetahui karena kalau Bekasi itu kan daerah perbatasan Jakarta, jadi banyak yang larinya top referralnya itu kan ke Jakarta gitu, ke RSCM atau yang lainnya. Tapi kalau ada Hasan Sadikin, ada Rumah Sakit Al Ihsan, ada Santosa, ada Burmius, nah itu top referralnya. Jadi ini mengakibatkan tetap saja pasiennya masih banyak, tetapi dengan SDM yang sedikit. Karena kita top referral atau rumah sakit rujukan puncak, jadi komplikasi penyakitnya itu cukup banyak gitu. Jadi dalam konsultasi gizi itu jarang sekali kita menemukan misalnya hanya dietnya itu satu gitu kan. Misalnya dietnya rendah kolesterol. Itu mungkin hanya di rumah sakit tipe C atau di puskesmas. Tapi kita seringnya itu adanya komplikasi. Jadi adanya perpaduan dari penyakit yang dialami oleh klien tersebut. Lalu yang ketiganya, maaf, yang keempatnya adalah waktu konsultasi yang lama. Jadi kita harus mempertimbangkan berapa jumlah pasien. Kalau misalnya pasien 2, kita sih bisa preparing dengan baik kita ketika menghadapi pasien tersebut. Tapi kalau sudah pasien itu di atas 3 atau 4 ke sana, itu secara mental kita harus bicara minimal satu pasien itu 30 menit. Idealnya sih 1 jam. Idealnya.
atau 3/4 jam. Dikali dengan jumlah pasien. Belum lagi pasiennya kalau nunggunya terlalu lama, itu biasanya udah karena nunggu terlalu lama dia langsung pulang. Nah, lalu yang terakhirnya daya terima dari konseling kita. Daya terima itu maksudnya karena pasiennya lansia atau anak-anak yang notabene kadang-kadang tantrum, atau apa ya, kalau tantrum itu bahasa itu ya tantrum sebenarnya ya nggak bisa diem lah, lalu konsentrasinya. Nah itu permasalahan konsultasi ini yang banyak ditemui di Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam hal ini. Slide. Jadi untuk menghadapi masalah tersebut, slide, perlunya inovasi mengatasi kendala tersebut. Mohon maaf, panitia, slide. Perlunya belum. Oh, slide. Jadi penggunaan teknologi informatika perlu terlibat dalam proses konsultasi gizi. Dan yang lebih, kita kan seringnya karena hampir 90% di Indonesia itu menggunakan OS-nya itu Windows. Jadi sudah pada kenal kalau Windows itu memiliki Office. Office-nya itu ada Excel, PowerPoint, lalu Publisher, Microsoft Word. Nah, jadi teknologi-teknologi sederhana itu perlu kita pergunakan. Slide. Nah, sebelum saya mengarah ke materi selanjutnya, jadi seorang konselor gizi itu harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, pengetahuannya adalah NCP. Apakah NCP-nya itu kalau yang sekarang kan dipecah-pecah lagi ya. Zaman saya kuliah D3 belum ada ya namanya NCP. Saya baru dapat NCP itu setelah kerja beberapa tahun di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, sekarang ini NCP-nya malah dipecah lagi. Ada NCP rumah sakit, ada NCP masyarakat. Dengar-dengar yang sekarang ini bagian tim bencana akan menyusun NCP gizi bencana juga. Nah, lalu ini mungkin bisa didapatkan pengetahuan ini di bangku kuliah. Lalu yang keduanya adalah sikap, disiplin, dan komunikasi. Nah ini mungkin tidak bisa, mohon maaf, di bangku kuliah. Adanya ya mungkin di adik-adik semua ikut ekskul atau ikut kegiatan di masyarakat. Kita juga Rumah Sakit Hasan Sadikin kan harus memberikan kontribusi di masyarakat sekitar atau memberikan penyuluhan. Nah, kondisi ini ya bagi saya pribadi merupakan suatu keuntungan atau suatu hal yang positif mengasah kedisiplinan dan komunikasi kita. Bagaimana kita menghadapi komunikasi ini, apakah yang kita hadapi pendengarnya itu adalah anak-anak atau lansia. Nah, perlu kita mengatur intonasi atau gaya bicara kita. Kalau lansia kan kita perlu suatu alat bantu, apakah itu pengeras suara atau mimik kita, karena jangan sampai terjadi ketika kita memberikan komunikasi itu seperti membentak, padahal pinginnya kita suaranya keras karena mohon maaf, pendengaran lansia itu udah ada mulai berkurang. Begitu juga dengan disiplin kita. Jadi disiplin kita itu adalah ya bahasanya yang paling yang paling simpel adalah tepat waktu gitu kan. Nah, keterampilan ini adalah identifikasi pemecahan masalah, asuhan gizi, dan penggunaan media. Baik. Nah, salah satu penggunaan media adalah slide.
menggunakan program yang saya perkenalkan di sini. Jadi konsultasi gizi ini berbasis Excel. Jadi semua komputer di Indonesia itu pasti punya Excel atau spreadsheet ya. Kalau yang adik-adik tahu kan Excel gitu kan. Padahal Excel itu adalah nama produk gitu kan. Nama produknya itu kalau saya memberikan suatu gambaran, eh, maaf menyebutkan nama produk gitu kan, seperti diabetasol, entrasol, ensur. Nah, itu tuh sebenarnya adalah formula entral seperti itu. Jadi kalau adik-adik ditanya Excel pasti tahu. Tapi kalau adik-adik ditanya spreadsheet, spreadsheet apa sih? Nah, salah satunya adalah Excel gitu kan. Kalau zaman saya, mungkin zaman eh, orang tua adik-adik, Excel itu masih belum familiar gitu. Banyaknya itu adalah Lotus gitu kalau dulu ya. Baik, slide. Jadi latar belakang dari penggunaan Excel ini adalah mulainya bermunculan program komputer gizi. Akan tetapi mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia atau tidak apa sih bahasanya terfokus pada konsultasi gizi. Nah, mulai saya mendapatkan namanya food processor. Food processor itu bukan alat yang untuk nyincang-nyincang itu ya. Dulunya itu food processor itu sejenis apa ya? Kalau saya menyebutkan DKBM, mungkin adik-adik tidak mengetahuinya. Kalau sekarang itu adalah tabel komposisi bahan pangan Indonesia, TKPI. Nah, TKPI itu data-datanya dimasukkan komputer. Jadi ketika kita mau mengetahui kandungan zat gizi menggunakan food processor tersebut, tinggal misalnya kan nasi tulis aja NAS, nanti muncul tuh nasi lembik, nasi kukus dan lain sebagainya. Lalu muncul Nutrisurvey. Nutrisurvey itu sama seperti food processor juga. Kalau food processor asalnya dari Amerika, sedangkan Nutrisurvey itu asalnya dari orang Jerman, lalu dia kuliah di Siameo, Indonesia dan menikah dengan orang Indonesia. Nah, pada saat itu tidak ada program khusus konsultasi gizi. Lalu saya mendapatkan dari dosen-dosen saya di sini. Nah, lalu mulai merancang ya tahu sedikit lah dan mendapat dukungan dari beberapa rekan-rekan seperti Bapak Insinyur Pak Eman Sumarna, Bapak Nutriklin. Kalau kalian searching apa itu Nutriklin, mungkin sama dengan yang program saya. Hanya saja kalau Nutriklin standalone artinya dia berdiri sendiri, sedangkan program yang saya berbasis Excel. Dan saling bertukar pikiran dengan Bapak Agung Sudarsono. Slide. Nah, proses pembuatan program ISIS ini, slide, melalui ide dan riset. Tadi masalahnya udah tahu kan? Masalahnya di polikonsultasi gizi itu banyak pasien, lalu waktunya yang begitu lama dalam membuat rancangan. Slide kembali. Mulai dari ide, research, development. Development itu membangun. Ini saya dapat oleh-oleh spreadsheet itu dari Pamulus atau dari yang lain. Lalu melakukan testing. Nah, sebelum ada program ISIS tersebut, ISIS programnya IDS. Dan yang terakhir program Excel-nya itu Sajana dan Dunia Diet. Tuh, ini agak ke bawah ya. Slide. Udah ketika melakukan testing, baru saya memperkenalkan. Nah, salah satu promosi seperti ini, saya memperkenalkan suatu program
ISIS tersebut berbasis Excel. Nah, dulunya karena memang ini tidak langsung jadi saya mulainya dulu dari Sajana Dunia Diit, lalu Sabrina Prosesor, lalu IDS 2012, itu yang program yang saya promosikan. Nah, slide. Lalu setelah promosi baru terjadinya distribusi ini. Nah, distribusi itu bukannya saya mengantarkan program itu ke adik atau ke Anda lalu apa sifatnya COD kalau sekarang itu bukan seperti itu. Tapi ketika saya tadi di awal materinya nih bisa di-download di IPB link garis miring Gizi IDES komputer gizi. Nah, itu merupakan salah satunya teori distribusi gitu kan. Nah, adik-adik sudah mendownloadnya? Kalau sudah bisa langsung praktek ya. Kita mulai prakteknya. Slide. Jadi saya ulas sedikit kembali mulai dari ide, riset, development, tes, promosi, sampai ke distribusinya. Iya, ini agak lambat. Tesnya, biasanya kalau tes itu saya coba di beberapa teman terlebih dahulu. Nah, sampai distribusinya. Jadi ketika idenya itu udah lama, lalu distribusinya pada saat ini kepada adik-adik semua. Slide. Nah, saya kira slide saja kita lewat ini. Nah, ada prosedur dari tutorial yang dari program ISIS tersebut. Nanti ya ada beberapa mungkin di antara pemikiran adik-adik semua, kenapa sih namanya ISIS gitu kan? Kayak teroris-teroris gitu. Tampilan muka, menu identitas, itu menu identitas mulai dari recall 24 jam, hasil lab, angka kecukupan gizi, diet, dan monitoring evaluasi. Ini merupakan rangkuman dari NCP yang ada, gitu kan? Slide. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Slide. Ini tampilan awalnya. Jadi rekan-rekan tadi kan sudah dikasih linknya ya, di-download, lalu ada file yang namanya isis.xls, Excel ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau adik-adik buka slide. Nah, tampilan keduanya ini. Nah, ini gambaran sebelum menjadi program ini saya sudah membuat beberapa program IDS 2012, H3NI, Sabrina, Ismail, Sajana. Nah, jadi huruf awalnya itu menjadi ini gitu kan. Ya bahasanya keluarga saya semua. Slide. Nah, oh maaf, belum. Balik lagi. Nah, ketika ada tampilan di sini, kliklah icon ini. Ketika klik icon ini diklik, maka akan muncul tampilan selanjutnya. Slide. Nah, ini tampilan pokoknya. Jadi tampilan pokoknya ada identitas, ada recall 1 kali 24 jam, ada hasil lab, ada AKG, angka kecukupan gizi. Jadi bahasanya sampai saat ini saya nggak tahu yang baku atau yang benarnya itu apakah AKG atau KGA atau RDA atau yang lain-lainnya. Pemilihan dietnya dan monitoring evaluasi. Kalau adik-adik
sekarang sudah ada yang membuka aplikasi tersebut, kita mulai dari pengisian standar kalori terlebih dahulu. Di standar kalori ada beberapa proses perhitungan. Maaf kalau saya salah. Ada Miplin, Harris Benedict, ada Perkeni, kalau tidak salah ya, dan ngisi sendiri. Mengisi sendiri ini maksudnya ketika kita memilih mengisi sendiri, maka kita harus mengisi kalori yang ditentukan. Kenapa saya membuka menu ini atau membuat menu ini? Terkadang karena kalau di rumah sakit Hasan Sadikin itu beberapa teman sudah diarahkan subspesialis gitu ya. Meskipun belum diakui belum familiar bahasa subspesialis di gizi. Nah, kalau di beberapa di teman-teman di rumah sakit Hasan Sadikin ini karena dia dirawatnya di ruang rawat inap, maka dia mendalami gizinya gizi anak. Kalau dia diruatnya di penyakit dalam, maka dia spesialisnya gizi penyakit dalam. Subspesialisnya ada ginjal, ada DM, ada pencernaan, dan lain-lainnya. Nah, kebetulan saya karena boleh dibilang takdir lah. Saya mendapatkan gurunya itu guru mengenai diabetes. Nah, seringkali ketika saya menghitung kebutuhan diabetes berdasarkan Perkeni, itu si dokternya itu berbeda dengan perhitungan kita. Jadi kalau misalnya seorang wanita usianya 50 tahun, tinggi badannya 150, lalu berat badannya 50. Biasanya kalau saya hitung-hitung itu kemungkinan kebutuhan kalorinya itu 1.500. Tetapi karena dokter internisnya atau dokter endokrinnya harus memasukkan insulin, maka kita harus menambah kalori tersebut. Jadi dalam tanda kutip kita juga harus bekerja sama dengan dokter. Nah, makanya ketika kita menghasil perhitungannya 1.500, ternyata si dokter ngasihnya 1.700 karena memasukkan insulin. Nah, maka kita memilihlah menu standar kalorinya isi sendiri gitu kan. 1.700 gitu. Tapi kalau kitanya misalnya memilihnya Harris Benedict, kita isi 1.700, tetap aja hasil perhitungan antropometrinya. Nah, lalu standar IMT ada 3. IMT itu ada WHO, ada Kemenkes, sebelum WHO Asia dulu. Asia, lalu Kemenkes. Nah, di sini tulis nama adik-adik semua. Karena di sini saya ya Idris Ruman Taufik. Baru ngisi nama pasiennya di sini. Nama, usia, laki-laki, berat badan, tinggi badan, aktivitas, keadaan tubuhnya normal, suhu tubuhnya, alamatnya di Bandung. Ini di identitas. Ketika ini sudah selesai di semua, baru slide selanjutnya ke recall 1-2 kali 24 jam. Nah, 1 kali 24 jam ini adalah kita menanyakan apa yang dikonsumsi atau yang dimakan oleh klien kita pada hari kemarin. Diklik di sini, lalu sama dengan NAS nanti muncul gitu kan. Setelah ini diisi mentimun, ini tidak bisa diisi sendiri ya. Kalau misalnya bahan makanan tersebut tidak ada, kita harus input ke database-nya. Nah, jadi kita bisa misalnya sama dengan tom. Nanti bahan makanan yang tom itu muncul semua, lalu kita klik. Lalu kita isi asupannya.
atau berat bahan makanan tersebut 200. Nah, nanti secara otomatis keluarlah angka-angka di sini semua. Dan yang atas adalah jumlah kalori yang datanya kita masukkan. Jadi di sini baru 1630. Nah, setelah kita memasukkan, menginput data, rekal 24 jam, baru masukkan hasil laboratorium. Slide. Hasil laboratorium ini memang bagi saya pribadi ini merupakan bagian yang sangat penting. Kadang-kadang saya pribadi kurang pede, kurang percaya diri kalau si pasiennya itu tidak membawa hasil laboratorium. Karena hasil laboratorium ini merupakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh tuh bahasa apa ya? Bahasa penggambaran kondisi status kesehatan dia. Jadi kalau kita misalnya gula darah nakter atau bahasa kita puasa, itu diisi, dimasukkan ke sini, nanti akan muncul nih anjuran dietnya. Misal, kalau adik-adik yang buka gula darah nakter atau gula darah puasa, kita masukkan 110, maka nilai normalnya akan muncul, keterangannya normal. Tapi kalau dimasukkan misalnya 200 atau 250, maka ini akan nilai normalnya muncul, biasanya keterangannya tinggi, lalu diet yang dianjurkan biasanya diet diabetes mellitus. Nah, sampai di sini yang memang berhubungan dengan hasil laboratorium, meskipun yang namanya sistole diastole itu bukan hasil laboratorium, tapi saya masukkan di sini aja. Nah, nanti kalau di rumah sakit saya pribadi, Rumah Sakit Hasan Sadikin, bukan pribadi ya, tempat saya bekerja gitu kan. Ini kadang-kadang yang dianjurkannya itu banyak sekali karena memang sudah komplikasi. Nah, kita sebagai ahli gizi tidak mungkin digantikan oleh mesin. Kalau zaman sekarang itu, kalau zaman dulu itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Lalu berubah, tidak bisa digantikan oleh robot. Udah gitu berubah lagi, tidak bisa digantikan oleh komputer. Berubah lagi, tidak bisa digantikan oleh aplikasi atau software. Nah, sekarang ini tidak bisa digantikan oleh AI, gitu kan. Bahasanya sekarang berubah-ubah terus. Nah, jadi tugas kita sebagai ahli gizi mengambil kesimpulan dari data-data ini semua. Apakah diet yang kita berikan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu? Baik, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini usia saya dulu. Dulu sekali. Berat badan saya alhamdulillah tidak jauh. Berat badan sekarang 69. Tinggi badan saya alhamdulillah masih segini, tapi usia saya udah beda 12 tahun. Nah, di sini ada keterangan angka kecukupan gizi. Di sini bisa dilihat bahwa berdasarkan AKG atau angka kecukupan gizi, bahwa saya atau klien itu bisa dilihat dari nilai-nilainya tersebut. Baik, lanjut ke pokok permasalahannya. Nah, setelah kita mendapatkan anjuran diet yang akan kita pilih, itu kan ada normal, ada diabetes mellitus, ada rendah garam. Nah, ini bukan artinya kelebihan ya. Ya, kelebihan sekaligus kekurangan sih kalau menurut saya. Kalau di NutriClean tidak ada permasalahan penyakit atau dietnya, itu tidak bisa ditambahkan. Tapi kalau berdasarkan spreadsheet atau Excel, misalnya di Bekasi banyak pasiennya itu tidak ada di sini. Bisa ditambahkan di sini nantinya.
Nah, seperti kalau yang saya ketika ini dibuat, tidak ada COVID, belum ada COVID. Ya sekarang mungkin COVID sudah turun ya. Ini hanya gambaran saja. Tidak ada di COVID. Nah, COVID bisa ditambahkan di sini. Seperti itu. Jadi sifatnya fleksibel kalau kita membangun sendiri aplikasi tersebut. Nah, ini di yang bisa dipilih. Kebetulan karena ini PowerPoint, jadi tidak bisa fleksibel saya memijit tombol-tombol ini. Jadi tinggal dipijit aja bagian ini atau bagian ininya. Kalau normal, kalau diabetes, rendah garam, hipertensi, tinggal dipijit tombol tersebut. Nah, setelah kita memilih menu dietnya supaya tampilannya bagus, di terakhir biasanya diklik cover atau sampul, di print aja. Nah, jadi di print supaya bagus. Nah, tetapi menu selanjutnya dari pemilihan diet ini adalah monitoring evaluasi. Slide. Nah, monitoring evaluasi ini kita memonitoring, mengevaluasi klien kita apakah berhasil terhadap anjuran atau hasil konsul kita. Jadi ini merupakan kunjungan ulang ketika si pasien itu datang kembali. Jadi karena saya bahasanya lebih spesialnya terhadap DM, jadi ketika pasien itu datang, saya tidak serta-merta langsung menerangkan seluruh pengaturan makan DM itu seperti apa. Apakah itu mulai dari 3J, udah 3J dia itu indeks glikemik, udah indeks glikemik itu glukosalad, dan lain sebagainya sampai ke yang lainnya. Enggak, jadi bertahap pembelajaran tersebut. Nah, sambil pembelajaran itu bertahap, kita melakukan monitoring dan evaluasi. Apakah berat badannya itu naik atau turun, atau gula darahnya seperti apa. Perlu juga kita monitoring tensi darahnya, tekanan darahnya. Mungkin suatu saat ada juga bahan monitoring yang perlu ditambahkan. Bisa ditambahkan di sini juga. Nah, baik, saya memberikan suatu contoh dietnya itu adalah diet diabetes mellitus. Jadi ketika balik dulu sebentar Mbak ke slide sebelumnya. Nah, kita klik diet diabetes mellitus, klik slide Mbak, dua kali enter, slide. Slide lagi. Nah, di diabetes mellitus ini ada edukasi, ada diet DM, ada olahraga. Slide. Nah, ini mengenai edukasinya. Biasanya diberikan kepada pasien yang baru datang. Meskipun karena saya di top referral atau di rumah sakit Hasan Sadikin, pasti dia tahu sedikit banyaknya mengenai diabetes mellitus ini. Jadi saya hanya berkomunikasi atau memancing pertanyaan seberapa dalam pasien tersebut. Dalam hal ini saya menyebutnya kalau orang penderita diabetes itu diabetisi, seberapa dalam pengetahuan diabetes ini terhadap penyakitnya atau diabetesnya. Nah, ini teori-teorinya, edukasinya, lalu ini dietnya, dan ini monitoring evaluasinya dalam hal ini olahraga. Jadi kalau diabetes mellitus ini ada yang namanya 4 pilar.
maaf, 5 pilar: edukasi, pengaturan diet, olahraga, obat, dan PDGM, pengendalian gula darah secara mandiri. Nah, evaluasinya di sini. Slide. Nah, selain itu juga saya memperkenalkan atau memberikan daftar penukar bahan makanan. Karena pada kasus diabetes itu seringkali dia tidak bisa makan nasi, makannya roti. Nah, kalau dialihkan dari nasi ke roti berapa gram? Nah, itu diberikanlah daftar penukar bahan makanan. Dan covernya mengenai dari konsultasi diabetes mellitus. Mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan. Mungkin bisa lebih mendalam dari tanya jawab. Baik, biasanya sih kalau saya bingung gitu kan atau apa. Ya, Baik, Bapak Ides. ya, Terima kasih slide banyak ya, langsung. Pak. Ini nomor WA saya apabila ada pertanyaan atau yang lain sebagainya. Slide lagi. Iya, slide. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ides, terima kasih banyak atas materi yang sangat bermanfaat dan membuka jendela wawasan kita ya Pak terkait konsultasi gizi, terutama ada nilai inovasinya. Izinkan saya sedikit membacakan rangkuman yang sudah saya buat, yaitu pertama, pada umumnya terdapat 3 kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit, yaitu food service, asuhan gizi rawat inap, dan rawat jalan, serta konsultasi gizi. Tetapi ditambah dengan penelitian dan pengembangan karena Rumah Sakit Hasan Sadikin merupakan rumah sakit pendidikan. Kemudian sebaiknya ahli gizi sudah menerapkan terlebih dahulu prinsip gizi sebelum memberikan konsultasi gizi. Jadi memberikan contoh terlebih dahulu ya sebelum mengedukasi orang lain gitu ya. Misalnya yang tadi Bapak berikan mengenai BB gitu ya, berat badan. Ya, dengan kata lain, mulailah dari diri sendiri gitu ya sebelum menyampaikan atau memberikan masukan ke orang lain. Kemudian poin yang ketiga, konsultasi gizi ini merupakan kegiatan memberikan solusi bersama untuk permasalahan gizi yang dialami klien atau pasien sehingga diperoleh kesepakatan dalam pengaturan makan untuk mendukung kesembuhan pasien. Poin keempat yaitu ada 4 permasalahan konsultasi gizi yang ditemui. Yang pertama adalah SDM yang sedikit, kemudian komplikasi penyakit, waktu konsultasi yang lama, dan daya terima konseling yang berbeda-beda bagi pasien. Sehingga penggunaan teknologi informatika perlu terlibat dalam proses konsultasi gizi tersebut. Nah, yang terakhir, penggunaan IT tersebut merupakan bagian dari keterampilan dari konsultasi gizi. Kemudian konsultasi gizi yang sudah Bapak kembangkan ini berbasis Excel. Ya, nama programnya adalah IHSIS. Ya, baik. Sekian untuk rangkuman dari saya. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Ya, untuk memperjelas materi yang saya sajikan, kami mengundang para mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan. Untuk kesempatan pertama, kami buka termin pertama dengan 3 penanya. Ya, mohon kepada penanya yang mengajukan pertanyaan menyebutkan nama dan semester sebelum memulai bertanya. Silakan. Silakan. Baik, kalau belum ada mahasiswa mungkin diawali dengan pertanyaan dari saya ya Pak Ides ya. Baik. Ya, jadi saya tertarik ya Pak dengan pengembangan yang Bapak sampaikan. Ya, kebetulan background saya S1 saya di Infokes Pak, Informatika Kesehatan. Sedikit terpapar tentang program makro Excel ini ya Pak ya. Kalau tidak salah menggunakan makro Excel ya Pak. Iya. Ya. Bisa langsung jawab? Iya. 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 Jadi
tidak sama sekali saya sangat menghindari makro Excel apalagi Visual Basic-nya. Karena maksud tujuan saya menghindari tersebut, terutama Visual Basic ya. Saya ketika baru berkecimpung di Excel itu Excel versi 2. Sekarang Excelnya versi 2021. Tiap versi Excel itu berbeda-beda Visual Basic-nya, sehingga ada beberapa program yang dulunya saya menggunakan Visual Basic itu tidak bisa bekerja di tingkat lebih atasnya. Jadi ini hanya menggunakan hitungan Excel saja, seperti if, seperti average, VLOOKUP, high lookup, seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali. Jadi kalau misalnya mahasiswa ingin membongkar dalam tanda kutip, itu lebih mudah sih sebenarnya. Tidak sangat mudah sekali. Iya, iya, iya. Walaupun sederhana tapi manfaatnya luar biasa ya Pak ya untuk pelayanan gizi di rumah sakit ini. Iya, bisa mempercepat proses. Betul Pak. Karena memang dasarnya untuk teknologi itu kan memudahkan pekerjaan manusia ya Pak ya. Nah kemudian Pak yang jadi pertanyaan saya juga, saya penasaran. Ini kan seperti kita ketahui bersama, Excel itu kan program yang tidak open source ya Pak ya. Tidak open source. Kemudian untuk aplikasi Pak Ides ini apakah tersedia juga untuk umum atau memang diterapkan khusus di Rumah Sakit Hasan Sadikin saja? Iya. Jadi ketika saya memberikan link untuk di-download, itu sebenarnya saya mendistribusikannya kepada ahli gizi saja, gitu kan. Jadi kalau dibilang open enggak juga, karena takut dipakai oleh dalam tanda kutip ya. Saya tidak bisa menyebutkan profesi mana itu. Tapi kalau adik-adik semua kan ini calon ahli gizi semua, silahkan menggunakan program aplikasi ini. Jadi masih untuk kalangan terbatas ya Pak ya? Iya, untuk kalangan terbatas. Dan program yang saya tadi kan download ISIS XLS kan, itu mungkin logonya kan belum logo suatu rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Tetapi kalau rekan-rekan ingin merubah logo-logo itu, bisa mendownload yang ISIS Unprotect, kalau nggak salah ya. Di situ adalah yang bisa dirubah-rubah logonya, disesuaikan dengan nanti adik-adik bekerjanya di mana gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ides. Ya baik, mungkin cukup Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, silakan mahasiswa mengajukan pertanyaannya. Selamat pagi Pak Ides. Ya, silakan Mbak Arida. Oh. Ya, baik. Pak Ides, ini cukup menarik. Kebetulan saya mengampu mata kuliah konsultasi gizi ya Pak, karena memang kita memang harus konsultasi gizi kan istilahnya harus menarik, tapi harus memudahkan. Kalau saya belum pernah bekerja di rumah sakit, tetapi istilahnya melihat bagaimana pada saat PKL dan rekan-rekan saya di rumah sakit. Kan kalau di rumah sakit itu kan misalnya kita di poli, mungkin waktunya terbatas ya Pak ya. Jadi kalau dengan adanya aplikasi yang aplikasi seperti ini membantu, begitu ya Pak. Nah untuk keseharian, ini berarti di Hasan Sadikin kegiatan di poli itu menggunakan aplikasi ini ya Pak? Belum, Mbak. Oh belum, oke. Belum. Rencananya akan selanjutnya ya Pak ya? Karena rencana selanjutnya itu kita kan namanya ada RK Medik ya. RK Medik itu memasukkan aplikasi yang akan digunakan. Jadi lebih kalau ini kan sifatnya Excel bisa di mana saja, tetapi kalau di rumah sakit mungkin nanti akan masuk ke RK Medik tersebut. Terintegrasi dengan internet gitu-gitu ya Pak ya. Terintegrasi dengan SIM RSAS tersebut. Seperti itu. Oh ya baik. Saya menggunakan aplikasi ini ketika misalnya
saya ada konsultasi gizi di luar, misalnya ada Oh bakti iya, betul betul. sosial atau apa, Ya ya, nah baru kan menggunakan nggak perlu seperti ini. ribet ya Pak ya, Ya, karena nggak perlu basicnya bawa adalah leaflet-leaflet banyak gitu kan. Kalau mungkin yang paling ribet ya harus bawa laptop gitu kan, seperti itu. Oke, Ya, baik Pak. Jadi untuk aplikasi di luar ya Pak ya. Jadi maksudnya ketika kita harus tugas luar, misalnya ada pengabdian masyarakat gitu ya Pak ya. betul Nah, seperti itu. bisa digunakan. Oke, baik ya. Kemudian Pak Ides bertanya, untuk penggunaan ini itu maksudnya kan ini kan kalau nggak salah tinggal download ya Pak ya yang di link Iya, di-share betul. oleh Ibu gitu Pak ya. Berarti bisa di semua perangkat ya Pak? Sepengetahuan saya sih, insya Allah bisa di semua perangkat. Hanya saja kalau di tablet Android agak kaku, ada agak kaku dalam pengerjaannya itu. Kalau kata kaku tersebut karena saya biasanya jarang di tablet gitu kan, lebih seringnya di laptop gitu. Itu. Tapi bisa juga karena di Android kan sekarang udah bisa buka Excel kan. Nah, Iya betul bisa Pak. juga. Nah, itu bisa juga di tablet seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau misalnya Pak, ini kan terkait dengan aplikasi ini ya Pak, saya penasaran kalau untuk di rumah sakit di RSHS di Hasan Sadikin Bandung itu kan tadi pakai sistem dari rumah sakit ya Pak ya. Betul. Oke, apakah ada media lain yang digunakan Pak untuk di ruangan polinya? Ini kan belum semua mahasiswa pernah lihat nih Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, ada apa namanya alat peraga apa saja sih Pak ketika proses konsultasi gizi berlangsung? Iya, ini sebenarnya ini hanya gambaran singkat ya. Gambaran lebih jelasnya kebetulan saya sama teman-teman ahli gizi eh, membentuk channel YouTube. Channel YouTube namanya Gizi Des. Nah, di channel YouTube itu ada fasilitas yang harus ada pada saat konsultasi gizi. Jadi yang seperti timbangan, food model, food model itu dummy ya, dummy makanan, leaflet, Tiruan ya Pak, tiruan makanan ya Pak ya. iya betul, tiruan makanan gitu kan. Jadi ada timbangan, ada food model, ada leaflet, lalu ada komputer, leafletnya itu ada macam-macam. Lalu kalau kalau sekarang itu apa ya untuk seperti pita lila ada di situ di video tersebut. Jadi tinggal nanti cari keyword Gizi Des Silakan mahasiswa ya. konsultasi gizi. Nah, itu. Nah, alat-alat di Poligizi Rumah Sakit Hasan Sadikin ada seperti itu, termasuk ya buku-buku yang mendukung untuk konsultasi gizi tersebut. Itu. Ada juga ya mungkin saya tidak waktu membuat video itu ada mengukur lepat tebal tebal lemak. Skinford Caliper ya Pak ya. Ya, Ya. betul, Skipper Kaliber. Saya lupa lagi. Ya, Skipper Kaliber. Lalu ada juga untuk mengatur mengukur kekuatan otot dari lansia seperti itu. Kalau Tuh. biasanya Pak yang ke poli rumah sakit itu berarti atas rujukan dari dokter penanggung jawab atau kalau misalnya pasien mau konsul gitu bisa ya Pak? Nah, memang eh, kebijakannya berubah-ubah. Kebijakannya berubah-ubah. Kalau dulu waktu saya masih di Poli, pasien dari luar bisa masuk ke Hasan Sadikin tanpa melalui rujukan dokter. Tetapi beberapa tahun yang lalu kondisi itu tidak bisa karena adanya peraturan BPJS. Tapi sekarang lagi dibuka kembali, ada pasien yang langsung ke poligisi, tetapi mungkin dengan catatan dikategorikan pasien umum, bukan Oh, pasien pasien umum bukan BPJS. BPJS. Berarti Betul, yang seperti itu. harus menggunakan rujukan ketika pasien BPJS ya Pak ya? Iya, betul. Nah,
Itu ada mungkin untuk yang konsultasi gizi itu ada 2 video. Yang satu mengenai video peralatan untuk konsultasi gizi. Yang keduanya terjadinya konsultasi gizi di eh, poli rawat jalan itu seperti apa gitu kan. Iya. Begitu Bu Arida. Ya, baik. Terima kasih Pak Ides. Ini bisa menjadi gambaran untuk mahasiswa semua kan. Ini kan kebetulan kan ada tingkat 1 sama tingkat 2 ya Pak. Belum dapat mata kuliah konsultasi gizi. Malah keduluan nih dapat informasi dari Bapak. Dapat tahu bahwa oh konsultasi gizi seperti itu. Dan lebih lanjut ya mahasiswa bisa nanti berkunjung ke YouTube tadi yang disebutkan oleh Pak Ides ya. Gizi Des ya Pak ya. Iya, betul. Silahkan ya berkunjung di sana ya. Bisa di subscribe, bisa dilihat. Tuh. Terima kasih Pak Ides. Sebagai tambahan juga di YouTube itu kan banyaknya webinar ataupun webinar-webinar yang terdahulu. Biasanya di bagian deskripsinya suka ada materi dari webinar tersebut. Tuh. Iya. Baik, Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan yang diajukan oleh Mutiara Fatika Sari dari semester 4. Ya, izin bertanya, apa yang membedakan antara program aplikasi IHSIS ini dibanding Nutrisurvey dan aplikasi lainnya, Pak? Iya. Silakan Pak dijawab. Terima kasih atas pertanyaan dari Teh ya, adik Mutiara Fatika. Jadi yang perbedaan dari program ini sangat berbeda ya antara Nutrisurvey dengan program yang saya bikin. Kalau Nutrisurvey lebih samanya dengan food processor atau buku manual buku hard copy-nya itu adalah TKPI, tabel komposisi pangan Indonesia. Jadi Nutrisurvey itu untuk menghitung kandungan zat gizi. Nah, misal ini saya agak sedikit melebar. Jadi kalau misalnya Mbak Mutiara membuat suatu catering, makan siang, makan pagi, makan siang, makan sore. Ini kalorinya berapa? Nah, itu bisa dihitung dengan Nutrisurvey tersebut. Nah, perkembangan Nutrisurvey juga sebenarnya yang terakhir sudah diupdate database-nya oleh Pak Yoga Bimantoro, orang Malang kalau tidak salah. Kebetulan dia satu tim dengan saya untuk komputer gizi IT gizinya gitu kan. Nah, di beberapa saya membentuk suatu komunitas, ada IT gizi, ada saya, andalannya ini program ISIS, Yoga Bimantoro program andalannya Nutrisurvey berbasis TKPI yang terbaru, ada Suratman itu andalannya NCP tapi masih berbentuk Excel juga. Lalu Rahmadiani itu Kalkui Gizi kalau nggak salah. Dia kebetulan tahun ini sebagai ahli gizi teladan tingkat nasional rumah sakit. Dan yang saya dapat lagi, mungkin nanti bergabung satu lagi namanya Avina itu. Jadi saya ngumpulin beberapa orang yang memang interest terhadap program konsultasi gizi ini. Program gizi membentuk suatu ya komunitas seperti itu. Nah, perbedaannya antara Nutrisurvey yang seperti saya sebutkan, kalau Nutrisurvey hanya menghitung kandungan zat gizi. Jadi seperti bagiannya dari yang tadi yang recall 24 jam. Nah, mendekati seperti itu. Tapi kalau Nutrisurvey sifatnya standalone. Jadi dia tidak tandem dengan Excel. Kalau yang program ISIS itu harus ada program Excel-nya. Seperti itu dari Mbak Mutiara Fatika. Kita lanjut ya, ke Mbak Nur Arifah. Pertanyaannya. Iya Pak, baik. Untuk Nur Arifah saya bacakan pertanyaannya ya Pak. Ya silakan.
Izin bertanya mengenai aplikasi ini, di mana sangat memudahkan dalam melakukan konseling gizi. Namun selama pemakaian, apakah ada kekurangan atau keterbatasan yang bisa menghambat proses konseling gizi, Pak? Ya. Iya, jadi kalau kekurangannya pasti ada. Kekurangannya itu yang telah tadi saya sebutkan. Jadi ada beberapa teman-teman karena komputernya itu milik kantor. Kalau kita ketahui kan Office Office Windows itu kan berlisensi kan. Lalu dia kantornya itu mungkin tidak mau ribet dengan lisensi. Biasanya WPS, Word Perfect System Software. WPS itu Word Perfect Software. Di laptopnya itu laptop kantor. Ketika membuka WPS ada beberapa kendala dari software ISIS tersebut. Itu. Kalau yang saya temuin di aplikasi ini, kalau kendala ya kekurangannya, kadang-kadang settingan komputer itu antara titik dengan koma tiap komputer itu berubah. Ada yang terbalik lah. Iya, Pak. Ada settingan Beda-beda ya, Pak ya. Nah, sehingga ini pengalaman teman saya, bukan saya gitu kan. Ketika dia ada Pak, kalau berat badan, tinggi badan dia dalam tanda kutip jejak itu apa ya? Tidak ada komanya lah. Tidak ada komanya. Misalnya begini 172 cm gitu kan. Tetapi ketika ada teman saya ditanya, "Ibu, berat badan Ibu berapa?" 65,5. Nah, sedangkan yang saya itu kan menggunakan titik standar sistemnya itu dia Iya. pakai koma. Lalu Jadi, laporan ke saya, Pak Ides ini programnya error katanya. Nah itu seperti itu kendala-kendalanya. Tapi ya iya, itu kendala-kendala lucu lah karena memang iya. sistemnya bisa terjadi seperti itu. Iya, Excel gitu ya Pak ya, Iya rata-rata ya, betul. desimal. Nah ini Pak izin Pak, tapi untuk program ini tetap bisa dibuka di WPS Pak, di mana WPS itu kan open source ya Pak? Betul bisa. Bisa ya tetap. Cuma kan WPS itu lebih cepat ya. Mm-mm. Versi-versi pengembangannya lebih cepat karena dia Mm-mm. boleh dibilang open source. Sehingga Mm-mm. ketika pengalaman saya kan tuh pengalaman yang beberapa tahun, sangat lama sekali, beberapa tahun yang lalu, Mm-mm. sehingga ada beberapa kendala dari cara perhitungannya tersebut. Tapi saya belum pernah nyoba lagi karena kendala-kendala tersebut itu sifatnya hanya laporan dari teman-teman saya. Jadi sama seperti ini juga. Jadi kalau misalnya teman atau adik-adik di Stikers MK ada kendala, ya bisa konsultasi dengan saya gitu kan. Seperti itu, Mbak. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian untuk penanya selanjutnya tadi saya lihat ada yang ini ya, mengacungkan tangan di atas nama Marifah ya. Marifah Nur Azahra. Silakan Marifah mengajukan pertanyaannya. Halo Marifah. Zahra. Halo Zahra. Iya. Boleh disampaikan pertanyaannya? Iya Ibu, mohon maaf. Tadi saya kelempar ke main room Ibu. Ya, nggak apa-apa. Silakan Zahra, sampaikan. Iya Ibu. Selamat pagi Pak Ida, saya Zahra dari tingkat 3. Saya izin bertanya mengenai program ISIS tadi Pak. Perangkat saya ini tadi belum bisa mengunduh aplikasinya ya Pak. Bisa tolong diperlihatkan Pak di bagian jenis diet ketika kita mengklik salah satunya misalkan diet hati, itu keterangan apa saja ya Pak ketika dibuka? Seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, mungkin saya share screen ya. Sebentar. Bapak, punten, mungkin Ya. boleh Pak di-share linknya kembali, kemudian di-share screen dari Bapak, klik Ya, yang baik. mananya gitu Pak. Mungkin anak-anak bingung Pak. Terima kasih Pak, mohon maaf. Sudah kelihatan belum?
Masih proses, Pak. Oh ya, Ya, sekarang sudah, Pak. sudah ya. Sudah, Jadi Pak. baik. Tadi siapa yang nanya? Zahra, Pak. Zahra ya. Ya. Jadi saya langsung jadikan klien ya. Diklik ini dulu. Nah, baru klik ini ya. Nah, tadi namanya siapa? Zahra. Iya Pak, Zahra Pak. Begini ya. Betul Pak. Usia Usia 21 tahun Pak. berat badan, Berat badan 51 Pak. tinggi badan, Tinggi badan 154. maaf, sebelumnya ini saya rubah dulu. Miplit John aja yang banyak saya pakai. Ininya, ya. Aktivitasnya lagi tinggi atau aktif atau sangat aktif? Aktif Pak. Aktif. Iya. Kondisi tubuh? Enggak ya? Enggak ya? Enggak Iya ya? normal Pak. Iya. Normal kasih ya. Tubuhnya 36. Baik. Ini kita lewat dulu lah. Jadi cuma saya kasih contoh aja ketika ini mau diganti ya. Misalnya kita nasi. Kita lewat aja. Ini contohnya. Nah, nasi lalu coba masih bisa enggak ya? Misalnya ikan. Nah, sama dengan ikan. Misalnya ya ikan segar. Di double klik, lalu diisi ininya, misalnya 50, atau sayurannya sawi misalnya, sama dengan sawi. Sawi. Nah, misalnya sawi ini, lalu misalnya 100. Contohnya aja seperti itu ya. Gambarannya seperti ini. Lalu hasil lab, tadi kan saya memberi contohnya yang ini, yang hasil lab. Amit-amit ya. Misalnya hasil labnya 150. Nah, maka nilai normalnya itu 70 sampai 110 buruk. Disarankan diet normal atau mempertahankan berat badan. Kenapa bukan DM? Karena kalau DM itu harus diagnosa dokternya itu harus tegak dulu di atas 200. Kalau ini di atas 200 artinya 201. Nah, baru DM. Lalu HbA1c. Ada yang tahu HbA1c adalah gula darah yang diikat oleh hemoglobin. Itu kalau 5, maaf, HbA1c-nya 5, maka baik. Tapi kalau misalnya HbA1c-nya 7, sedang. Kalau udah didiagnosa oleh dokter DM, biasanya di atas 7,6. Oh, 8 coba. Sedang juga ternyata 9, saya lupa lagi ini. Kolesterol, kalau kolesterol di bawah 200 ya, kalau di bawah 200 kan masih sedang, tapi kalau 201, nah udah rendah lemak seperti ini. Ini juga, nah ketika kita memperoleh data-data tersebut, mana yang harus kita ambil keputusan yang prioritas. Tadi pertanyaan Dejahra, dietnya diet hati kan? Tapi bukan fraktur hepatika ya, Dek, kasusnya. Tahu? Iya Pak. Kalau iya, kalau fraktur hepatika apa? Itu penyakit apa? Penyakit ABG. Nah, Patah hati ya, Pak. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kasus hati, pasti SGOT, SGPT-nya yang akan nanti bermasalah seperti itu. Nah, jadi ini setelah ditentuin, jadi kita sebagai ahli gizi harus ada data atau base kenapa kita mengambil keputusan memberikan diet tersebut, salah satunya dari laboratorium tersebut. Nah, lalu ini dari AKG. Nah, berat badan Dejahra kan 51 berdasarkan KGA atau AKG-nya 52. Ini berdasarkan tabel saja. Nah, energinya 1900 ini sampai ke bawah.
Nah, ini perbandingannya antara kalorinya dengan kecukupan zat gizinya. Ini, nah ini tabel-tabelnya. Itu yang AKG. Nah, baru diet. Dietnya mau pilih yang mana? Diet hati ya tadi ya. Diklik aja ini. Nah, ini diet hati. Tuh. Buruk kondisinya tadi karena mengisi SGOT SGPT-nya 45. Kebutuhan kalorinya 1600 saja ya. Nah, ketika 1600, maka pemberian nasinya itu 5 penukar. Zahra udah diajarkan penukar itu apa? Dek? Sudah, Pak. Ya. Nah, kalau nasi satu penukarnya berapa gram? 100, Pak. Ya. Jadi dalam sehari nasi itu 500 gram. Ini untuk 1 hari. Sedangkan dipecah berdasarkan per waktu makan, nasi itu 5 penukar, untuk paginya 150, siangnya 200, malamnya 150. Nah, ini dipecah dalam 1 hari. Maaf, per waktu makan. Nah, ini biasanya andalan saya nih, ketika penukar. Bu, makannya nasi atau apa pagi hari? Oh enggak Pak Ides, nasi bukan roti. Kita rubah ini dengan nasi. Nasi. Nah, 1,5 nih. Ibu suka protein hewaninya apa? Telur atau apa? Oh, sayanya sukanya ikan. Nah, kita pilih di sini ikan. Ikan, mana lagi ikan ke atas ya. Nah, Excel sekarang agak kaku. Waktu zaman saya ini enak aja nih. Ininya. Ikan, kok nggak ada ikan? Seharusnya ada di atas. Oh, ini. Nah, ikan. Ikan mas. Nah, Ibu, protein nabatinya tahu atau tempe? Tahu. Oh ya udah tahu. Tapi Pak Ides, kalau siang saya makannya tempe. Oh ini udah tempe. Tinggal dirubah aja ini. Tempe gitu kan. Oh maaf, ini kok ini ada agak sedikit ini salah. Nah, seperti itu. Nah, lalu snacknya, karena ini snacknya nggak ada, Pak Ides, misalnya buah-buahannya jangan pisang dong. Saya pinginnya apel gitu kan. Oh, nih ada yang misalnya jeruk manis seperti itu. Itu aja sebenarnya seperti ini. Begitu Mbak. Iya. Ini untuk yang kasusnya diet hati. Nah, ketika ini sudah mau di print, nah bentuk printannya seperti ini. Ini kebetulan printannya bukan berwarna ya. Nah, itu. Begitu, Dek Zahra. Ada pertanyaan lagi, Dek? Baik, Bapak. Terima kasih. Untuk balik lagi, rasanya Sudah. ini di bawah. Selesai. Balik lagi ke sini. Untuk balik lagi ke tampilan awal, klik yang ininya. Begitu, Mbak. Iya. Baik, Pak Ide, sudah ada satu pertanyaan lagi yang masuk, Pak. Dari Ivana Fardia, semester 6. Izin bertanya, Pak, menurut saya informasi dari software tersebut sudah sangat lengkap, apalagi dari menunya yang banyak. Lalu kalau untuk daya terima konselingnya, bagaimana cara meningkatkan daya terima konseling melalui software tersebut? Apakah ada tipsnya, Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Iya, ini pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab, cuma bisa dipraktekkan gitu ya. Jadi kalau meningkatkan daya terima saat konsultasi itu jadi tergantung dari ahli gizi, bukan dari media atau alat bantu yang dipergunakan. Jadi itu makanya seorang ahli gizi itu harus belajar komunikasi. Itu. Jadi jangan dalam tanda kutip ada software ya udahlah
Yang penting saya mengandalkan software itu. Nah, bisa saja mengandalkan software, tapi daya terimanya mohon maaf sekali tidak akan sebaik apabila kita utuh gitu ya. Maksud utuh tuh pengetahuan NCP kita lengkap, lalu komunikasi kita juga bagus, lalu cara berbicara public speaking dalam hal ini untuk meyakinkan orang itu lebih bagus. Jadi kembali lagi bahwa software ini hanya sebagai alat bantu atau media saja. Sedangkan untuk meningkatkannya dari segi medianya gitu kan, bisa saja karena orang ketika dijelaskan kan lupa. Jadi ini bisa di-print, diberikan kepada orang tersebut untuk dipelajari gitu. Biasanya kalau saya itu memberikan print di belakangnya itu ada satu lembar kosong. Nah, satu lembar kosong itu sebagai monitoring evaluasi kita. Ibu, kalau misalnya setelah membaca materi ya, karena ini sudah dibentuknya hard copy, Ibu sudah membaca materi yang saya berikan. Kalau ada pertanyaan, Ibu tulis di situ, di lembar kosong tersebut. Pertanyaannya apa, lalu Ibu terkendala misalnya, terkendala dari bagian mana yang Ibu tidak mengerti, ditulis di situ. Nah, untuk kelanjutan selanjutnya, kita punya bahan untuk membahas dari kendala dari pertemuan kita yang pertama. Seperti itu. Jadi kembali lagi, itu hanya dari segi medianya. Tapi untuk meningkatkan daya terima klien kita terhadap konsultasi yang kita berikan, itu tergantung dari ahli gizinya sendiri. NCP-nya bagus, lalu komunikasinya bagus, public speaking-nya bagus. Mungkin itu saja ya tipsnya. Baik Pak, gimana Ivana, ada tanggapan atau sudah cukup? Baik Bapak, sudah cukup jelas Bapak. Terima kasih banyak Pak. Yo, sama-sama. Ya. Baik Pak, ada satu pertanyaan lagi yang masuk Pak. Mungkin ini terakhir ya. Rasanya sudah pertanyaan ke-7. Perkenalkan saya Emma Yuninda dari semester 4, izin bertanya. Bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan sesi konseling gizi? Dan jika belum berhasil karena terdapat kendala, bagaimana cara mengatasinya Pak? Sudah dijawab Pak, silakan. Iya, mengukur keberhasilan konsultasi gizi. Ada 3 aspek. Aspek di atas kertasnya adalah lembar monitoring. Biasanya dikasih lembar monitoring tersebut. Jadi kalau saya kan lebih banyaknya berkecimpung di diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu ada monitoring yang harus dicatat oleh ibu tersebut. Kalau gula darahnya, kalau ibu sesudah makan, itu gula darah ibu tolong dihitung. Dia diukur pakai glukotes ya, glukotes tersebut. Nah, itu datanya. Data yang biasa saya gunakan di atas kertasnya. Atau data pengetahuan dari klien kita. Biasanya saya tanya balik ulang. Ibu mengerti apa 3J? Lalu Ibu berapa kalori yang diberikan? Lalu kembali lagi, kadang-kadang saya nyerempet juga. Nyerempet tuh meskipun kita kompetensinya ahli gizi, tapi tanya juga, Ibu obatnya apa? Karena orang diabetes itu cara mengkonsumsi makanannya itu berbeda dengan obat-obat yang lain. Ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan, ada yang pada saat suapan pertama. Nah, kembali lagi itu. Jadi kalau misalnya dia kurang pas, nah berarti kita harus reminding atau mengingatkan kembali ya di pertemuan pertama tersebut. Ya yang pastinya ya masalah berat badan, kalau tinggi badan nggak bisa di monitoring ya, biasanya akan stagnan seperti itu. Mungkin itu saja sih kendalanya. Kendala yang saya temuin terus terang bahwa di Indonesia itu bukan reading society, tapi watching society. Samalah. Anda seringnya
lihat HP atau baca buku gitu kan. Itu sama seperti saya. Jadi jangankan orang lain, saya pribadi kan lebih lebih watching society gitu kan, lebih banyak melihat gitu. Makanya kenapa teman-teman saya membentuk suatu tim, Pak Ides, kita mah kalau memberikan, dulunya kan saya bergerak juga ya, kadang-kadang suka bikin buklet gitu kan, bikin apa sih, ya bikin di WA atau apa bentuknya PDF kan, atau apa sih, ya leaflet seperti itulah, leaflet seperti itu. Nah itu untuk beberapa teman-teman gak, gak pernah dibaca gitu kan, tapi itu kita rubah karena konteks masyarakat Indonesia itu watching society gitu kan, lebih banyak melihat gitu kan. Makanya saya teman-teman dari teman-teman yang awalnya suka bikin leaflet atau apa poster seperti itu, kita alihkan ke YouTube tersebut gitu kan. Nah kalau tinggal linknya aja dibagikan, nah, orang-orang kan pasti sukanya lihat gitu kan. Memang materi YouTube saat ini karena teman-teman saya itu kan banyaknya kerja gitu kan, bukan tok yang mengelola YouTube secara mandiri gitu kan. Banyaknya ya seperti ini aja. Misalnya kita ngadain webinar, ikut webinar, kita rekam, kita share seperti itu. Ya kendalanya seperti itu sih, karena kita masih bukan reading society tapi watching society. Jadi seringkali yang diberikan leaflet itu diberikan, disimpan aja di rumah, nggak pernah dipraktekkan gitu. Seperti itu, Bu. Siapa tadi yang tadi Mbak siapa yang nanya? Mbak Emma, Pak. Mbak Emma. Iya, seperti itu Mbak Emma. Bagaimana Mbak Emma, ada tanggapan? Iya. Nah, cukup Sama-sama. sepertinya, Pak. Baik, sudah masuk 7 pertanyaan dan sudah dijawab semua oleh Pak Ides dengan sangat baik. Alhamdulillah rangkaian kuliah umum ini berjalan dengan lancar dan telah selesai kita ikuti. Terima kasih kepada Pak Ides Heruman Taufik SKM MSI yang telah berkenan membagi sedikit ilmunya pada acara ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para mahasiswa yang telah aktif selama diskusi berlangsung. Demikian acara kuliah umum inovasi konsultasi gizi pada pelayanan gizi di rumah sakit kita pada hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.